Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan semuanya, Hanif, Rere dari Mawaji Store sama Ibu Eva Yanti atas kehadirannya. Dan teristimewa juga buat saudara Muhammad Ikon ya, yang sudah mau meluangkan waktu dan pikirannya untuk berbicara di hadapan kita bersama gitu, untuk mengadakan talk show. Nah sebenarnya kan kemarin kita juga ada kendala, bingung kira-kira talk show-nya ini mau dibikin seperti apa gitu. Cuman dengan segala kendala dan kondisi akhirnya kita bikin seperti ini saja. Saya dan Ikon open mic, open kamera untuk berbicara, diskusi tentang tentang desain dalam UMKM seperti itu. Nah sebelumnya barangkali saya mau berikan waktu untuk Ikon dulu. Silakan untuk Ikon perkenalan gitu, asalnya dari mana dan sebagainya gitu. Pada Bang Ikon disilakan. Oke, terima kasih ya Faiz. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk seringlah berbagi apa yang bukan berarti kami lebih baik atau semacamnya, bukan, tapi cuma sering apa yang ada di pengalaman kami seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikon. Saya merupakan owner dari Lengkok Kuliner, yang mana sebuah UMKM yang berada di Nagari Maligi, Kecamatan Sasaran Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat. Mungkin bingung saya, Maligi itu di mana gitu. Maligi itu udah di ujung Sumatera Barat ya. Udah di ujung Sumatera Barat yang langsung berhadapan dengan samudra. Seperti itulah. Oke. Ya, jadi ini saudara Ikon alumni dari UIN ya kan, tentang kuliahnya manajemen dakwah kalau nggak salah, dari manajemen dakwah. Terus kemudian merintis usaha Langkok Kuliner, sehingga akhirnya usaha tersebut punya prestasi di tingkat nasional ya kan, punya prestasi di tingkat nasional. Kemudian Ikon bergabung juga dengan forum UMKM, berdiskusi di sana gitu, tentang bagaimana cerita gitu UMKM ini bisa berhasil, dan semoga UMKM baik itu di Pasaman Barat atau bahkan seluruh Indonesia ya bisa naik level lah gitu dengan segala upayanya, terutama juga karena pemerintah juga kebetulan sedang banyak menggalakkan optimalisasi UMKM. Nah, mungkin apa ya panggilnya, Bang Ikon ya, enakan manggil abang gitu karena sama-sama dari Padang. Nah, Pasaman Barat. Mungkin Ikon boleh cerita dulu nggak soal gimana sih kok bisa ada ide gitu bikin UMKM Langkok Kuliner ya. Kok tiba-tiba ada bisa ide. Kenapa bukan ide yang lain gitu kan, bisnis yang lebih menjanjikan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Faiz. Mengapa ada Langkok Kuliner yang salah satu produk unggulannya itu adalah lokan, rendang lokan atau rendang kerang gitu. Kenapa ngambil hal tersebut? Hal ini pertama kita memanfaatkan potensi lokal, potensi sumber daya lokal, dan merupakan juga makanan khas dari lokal. Kenapa kita angkat yang ini? Masalahnya seperti ini. Sebelumnya belum ada sih yang menggerakkan ya untuk dijadikan komersil lah, yang untuk dijadikan bisnis belum ada. Cuman masyarakat memasak sering, ketika pesta juga ada. Untuk saudara-saudara mereka yang jauh untuk dikirimkan juga ada. Tetapi yang maksudnya yang dijadikan dijual belum ada. Maka kita muncullah ide kita, kenapa sih ada jual gitu? Kenapa sih nggak kita sediakan gitu?
ketika ada saudaranya yang minta, otomatis susah lah untuk membuat 1 kilo rendang itu juga cukup lumayan sulit sih, sulit gitu. Kalau buatnya untuk 1 kilo, tentu menghabiskan tenaga yang harus yang besar, kemudian menghabiskan dana yang cukup besar juga. Berbeda dengan ketika mereka membeli langsung tuh. Ketika mereka beli langsung, otomatis beli jadi gitu. Maka satu itulah tidak adanya, mengapa kita munculkan sana, tidak adanya oleh-oleh atau yang khas lokal yang memanfaatkan sumber daya lokal gitu. Seperti itu, maka jadilah ide kita ini rendang lokan tersebut. Kemudian kenapa langkok kuliner namanya? Langkok kuliner ini, langkok itu dalam bahasa kitanya kan lengkap. Dan selengkap juga bumbu-bumbu dapur juga penyebutannya juga langkok tersebut. Maka kita memakai bumbu-bumbu langkok. Jadi akhirnya menyatulah dengan apa yang kita produksi dan apa namanya gitu. Seperti itu Bang Faiz. Oh, berarti memang dari dulu itu sudah terbiasa memasak apa namanya, memasak lokan, tapi kurang dikomersialisasi ya kan ya. Iya, seperti itu. Akhirnya, Kalau untuk dimasak di masyarakat itu udah biasa gitu. Ketika mm, pesta juga ada. Kemudian kadang saudara mereka minta buatkan gitu. Tetapi yang jualan, membutuhkan tenaga yang luar biasa lah kan. Kadang-kadang membuat yang satu tuh hanya membuat 1 kilo kan. Itu cari ini dulu ini proses waktu lama masaknya juga cukup panjang juga. Kita masak 5 kilo apa dengan 1 kilo dengan kekuatannya juga sama waktunya gitu. mm, Kalau sekarang kan udah menghemat, mereka mau kirim untuk keluarga mereka atau yang dari rantau, mereka pengen makan makanan khas mereka, kita gitu, daerah kita, cukup pesan aja mm. tanpa harus ribet-ribet lagi dengan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga gitu. Oke. Seperti itu Bang Pais. Terus ini kan usaha Langkok Kuliner ini udah terkenal ya kan, se-Nusantara lah istilahnya. Nah, apakah dari keluarganya Ikon ini memang ada jiwa-jiwa pengusaha seperti itu sampai kemudian Ikon punya usaha yang seperti ini, atau memang benar-benar merintis dari bawah, atau gimana sih ceritanya? Oh ya, kalau keluarga sih, kalau ayah memang bukan pedagang, memang pedagang sih. Tapi ayah biasanya tuh lebih ke barang-barang mentahnya kayak jual ikan, kemudian pernah jual juga jeruk, sebagai macamnya lah yang hasil dari pasar barat lah gitu. Tapi kita kenapa kita berbeda sih ngambilnya tuh, kita nggak apa yang sesuai dengan, kalau jiwa bisnis itu kayaknya nggak nyangkut nyangkut sana juga, nggak diajarkan juga gitu, nggak pernah diajarkan juga gitu, cuma lebih ke memilih sendiri sih. Jadi lebih ke kayak lebih banyak mencoba belajar sendiri begitu ya kan? Iya, kalau sebenarnya kalau dibandingkan apa yang dikerjakan orang tua kita sama kita kan jauh berbeda dengan masanya sih, dan bentuknya pun berbeda. Oke. Kalau untuk ilmunya sih jarang sih, karena kita juga nggak diajarkan juga, karena kita jarang ikut serta juga sih sebenarnya kalau waktu orang tua jualan. Nah, terus gimana sih kok ceritanya kan Ikon akhirnya ikut banyak event ya, banyak event, banyak webinar, banyak kemarin juga sempat ikut lomba dan sebagainya. Itu gimana sih ceritanya Ikon kok bisa Bang Ikon bisa nemu gitu? Oh ya, gini Bapak Es ya. Eh, Kenapa saya bisa ikut itu, bisa ikut ini gitu. Kadang zamannya yang menghantar kita kita kepada yang hal-hal seperti itu adalah berkat pandemi sih, saya bilang berkahnya pandemi. Eh, Akhirnya di waktu-waktu pandemi itu saya sering scroll-scroll kamera, scroll-scroll Instagram, kemudian ingin ikutin Instagram A, ikut Instagram B, ikut pelatihan A, pelatihan B.
kemudian ada kesempatan kita ikuti. Ada nampak sedikit aja kesempatan, ya udah ikut aja dulu gitu. Nggak tahu bisa nggak gitu kan. Yang penting ikut dulu gitu, ikut serta aja gitu. Ketika mengikuti hal-hal seperti itu, di sana kita banyak belajarnya. Ya cara ini seperti apa, nah, cara yang ini seperti apa gitu. Akhirnya dengan kita ikut sana banyak hal yang banyak yang kita pelajari gitu. Terutama yang kita sering ikuti adalah pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan A, nggak tahu sih arahnya kemana gitu. Yang penting sesuai agak ada bisnis dengan kita relate dengan bisnis kita ikut serta gitu. Kemudian kita juga ada komunikasi lah dengan kayak orang pemerintahan, kemudian teman-teman yang sudah bergelut di bidang bisnis. Kemudian kadang mereka sering info-info sama kita. Seperti itu, Bang Wes. Jadi benar-benar kemarin Ikon benar-benar nyari ya, benar-benar nyari, dan kalau memang lihat oh ini bagus, ini bisa cocok, itu langsung digas saja ya Bang Kon. Iya, seperti itu. Sebenarnya salah satu yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya ketika ada kesempatan ya kita manfaatkan gitu. Kita berani coba aja dulu gitu. Untuk hal apakah kita berhasil atau tidaknya itu urusan belakang sebenarnya sih. Yang penting kita bisa belajar dari hal-hal tersebut. Kita ikut lomba, otomatis tanpa disadari kita harus juga bagaimana kita ingin menampilkan semaksimal mungkin gitu. Tentu kita belajar hal ini, belajar hal itu. Di sanalah yang memacu kita untuk terus termotivasi untuk terus belajar. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal lomba ya Bang Ikon. Kemarin itu kan ada beberapa lomba tuh yang saya lihat Bang Ikon ikuti. Boleh ceritain nggak itu lombanya apa saja, terus prestasinya apa, pengalaman dari lomba itu seperti apa saja gitu. Oke. Gini, kita ada beberapa event sih, beberapa ikut perlombaan di tahun ini. Salah satunya adalah Apresiasi Kreasi Indonesia. Itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang itu ada sebelum kita ada pemilihannya, ketika pertama kan daftar dulu. Kita daftar, kita kirim proposal, kemudian kirim foto produk kita, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bisnis kita gitu. Kemudian kita daftar, kemudian dikurasi untuk wilayah Sumatera itu ada dilaksanakan di Kota Medan. Alhamdulillah kita lolos dan akhirnya kita bisa ikut pameran di Kota Medan yang dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Kemudian kita juga ada ikut serta pada kegiatan UKM Digital Milenial yang diselenggarakan oleh Telkom, yang mana di sana alhamdulillah juga kita masuk finalis. Kemudian kita dapat coaching dari mentor-mentor dari Telkom. Kemudian alhamdulillah juga ada dapat bantuan pendanaan juga. Kemudian kita ikut yang ketiga, kita ada ikut di Pekan Kebudayaan Nasional, itu inovasi usaha khas daerah. Alhamdulillah kita juga masuk finalis di 6 besar, cuman kita sampai 6 besar aja. Sampai situ aja cuma 6 besar. Nggak masuk sih 3 besar. Tapi alhamdulillah kita banyak belajar, dapat mentor juga dari Bu Helianti Hilman, yang mana beliau adalah pakar tentang gastronomi, kemudian tentang makanan kuliner dan sebagainya macamnya. Dan beliau itu sangat luar biasa. Beliau adalah founder dari Jafara Indonesia, yang produknya produk lokal yang udah go internasional, luar biasa. Selama mengikuti beberapa event tersebut, banyak hal yang kita dapat terutama adalah mentoring dari para kuratornya. Kemudian kita banyak hal digali lagi sana bisnis kita gitu. Kemudian baik dari hak kekayaan intelektualnya, kemudian perizinan, kemudian dari segi bagaimana kita mengembang bisnis, keuangan, dan sebagainya macamnya, sangat luar biasa sekali yang dapat dari mentor-mentor sana, dari kurator sana juga. Oke.
Ya berarti selain dari prestasi yang Iko dapatkan itu, dalam perjalanan ke sana memang banyak pembinaan dari event itu ya kan? Iya, iya Bang Pais, banyak banyak hal yang kita dapat dari pembinaannya gitu. Dapat info dari menemukan mentor, terus apa namanya, lebih paham tentang hak kekayaan intelektual, tentang perizinan gitu. Iya, seperti itu Bang Pais. Nah, terus itu langsung Bang Ikon eksekusi nggak? Misal dikasih tahu perizinan itu adanya ini syaratnya ini. Itu tuh langsung dieksekusi atau bakal dieksekusi setelah acara? Eh, ketika penyampaian tuh kita biasanya kita catat tuh. Kita catat semua hal-hal yang kita dapat, baru kita simpan. Kita punya notebook lah, sebuah buku catatan gitu. Saya juga diajarin nih oleh ibu saya juga, mentor saya nih, Bu Eva, yang juga hadir beliau hari ini. Dia juga banyak Hmm, mengajari saya gitu. Saya catat, kemudian ketika pulang, ketika udah menjalani bisnis, saya eksekusi langsung. oke. Berarti ikut event bukan cuman buat kaleng-kaleng ya kan? Bener-bener buat cari ilmu dan eksekusi ya. Iya, kalau sebenarnya untuk dikenal aja, enggak sih, Bang Faiz. Saya juga orangnya kalau dikenal itu berat, saya beban rasanya kalau dikenal. Cuman mau nggak mau kita harus brand kita, produk kita harus dikenal gitu. Ya salah satunya adalah untuk biar lebih dikenal adalah untuk mengikuti event-event, kemudian perlombaan-perlombaan. Setidaknya kita udah masuk finalis, nama kita udah keangkat juga, nama. Terutama yang saya sangat penting adalah brand saya sih, produk saya keangkat, yaitu aja. Kemudian orang mulai kenal, orang percaya dengan produk saya gitu. Kayak gitu Bang Faiz. Oke, oke. Jadi memang dari event itu Ikan mendapatkan banyak hal ya, banyak pendidikan. Nah dan itu memang salah satu cara branding ya barangkali ya kan, banyak cara mencari ilmu, cara menemukan soal branding gitu. Nah kalau kita berbicara soal Langkok Kuliner nih kan, branding dari Langkok Kuliner ini menurut saya pribadi itu bagus ya, bagus, dan rata-rata orang-orang sudah banyak yang kenal Langkok Kuliner. Dan kalau orang mau cari Langkok Kuliner mungkin langsung ke lempar Instagram, dari Instagram lempar ke Shopee, lempar ke Tokopedia begitu ya. Nah Ya, kalau ngomong soal branding, eh, menurut Bang Ikon apa sih itu branding? kalau pemahaman saya sih, kalau branding itu adalah identitas yang melekat pada suatu produk atau jasa yang kita miliki, yang bisa membedakan antara produk kita dengan orang lain gitu. Terutama adalah katanya identitas. Bahasanya branding adalah identitas. Saya nggak mau lebih panjang sih pemaknaan branding itu seperti apa. Kalau untuk belajar branding, menurut saya sih kalau bagus pakarnya itu adalah Pak Bi, Pak Subiakto, atau ke Mas Arto Biantoro. Beliau adalah juga aktivis brand lokal. Kalau memahami branding ya teman-teman, kalau pengen tahu lebih dalam branding tuh sering-sering uliklah Pak Subiakto, Instagramnya juga ada tuh. Kemudian Mas Arto Biantoro. Subianto, Hmm, oke, sama Mas Arto Biantoro, Toro. oke. Dan banyak juga sih sebenarnya pakar-pakar yang lain. Tapi Jadi secara secara apa nih Bang Pais? mm, Saya pahami sih bahwasanya tuh kalau branding itu adalah identitas lah yang melekat pada suatu produk tuh kemudian kan yang membedakan antara produk kita dengan produk lain. Jadi seperti itu. jadi bagaimana biar kita terlihat ya di antara keramaian produk-produk lain itu ya. Iya, ada ciri khas tertentu Ciri di dalam khas. produk kita. Oke. Nah, menurut Bang Ikon sendiri kenapa sih branding itu diperlukan dalam sebuah produk? Oh, kenapa sih? Branding ini sangat penting. Hmm, Kalau tanpa branding ini, ya orang nggak kenal sama produk kita. Bahwasanya produk kita tuh orang ya sama menganggap produk kita tuh dengan produk lain ya sama aja gitu. Bahwasanya inilah pentingnya branding dalam produk kita. Brandingnya baik logo, kemudian ada juga nama, kemudian
merek, kemudian juga desain dari sebuah kemasan, itu termasuk juga branding. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Bahwa supaya orang kenal dengan produk kita. Orang tahu ketika orang pertama lihat, kalau orang ingat orang apa ingin cari rendang lokan, ingatnya Langkok Cleaner langsung gitu. Kemudian atau produk kita kan kemasannya itu warnanya merah kuning kan. Kemudian ketika orang lihat situ, oh itu kemasannya Langkok Cleaner ya, itu. Ya salah satu yang bisa juga dapat kita contoh lah. Kalau orang ini ketika orang membeli air minum, otomatis orang Aqua pasti orang bahasnya ingatnya Aqua kan. Apapun mereknya orang ingatnya Aqua. Ada Aqua enggak gitu. Berarti Aqua itu udah melekat dalam jiwa masyarakat Indonesia juga sih. Itu brandingnya luar biasa juga tuh Aqua. Oke. Nah, terus ini nih Bang Ikon. Bang Ikon kan sekarang udah, aduh. Nah, Eh nggak kedengaran tadi ya. Bapak ya. Nah, ini kan Ikon sekarang sudah punya branding ya, punya logo, punya kemasan, punya apa namanya, segala macam itu ya. Pernah nggak sih ketika awal merintis itu, apakah Bang Ikon langsung bikin logo, kemasan dan sebagainya atau bagaimana? Hmm, gini, kita nggak langsung produk kita seperti itu, seperti yang sekarang sih. Kita produk kita dulunya itu cuman plastik yang bening aja, kemudian dengan harga yang murah juga. Kemudian ya bentuknya tuh nggak karuan lah. Kemudian kita posting di Facebook, Instagram. Alhamdulillah tidak ada yang beli, nggak ada yang beli gitu, nggak ada yang lirik. Ada juga paling satu dua lah yang nanya, kalian bertanya aja cuman. Kemudian ada pesan satu gimana sih membuatnya? Kalau kita buat satu, otomatis membutuhkan biaya besar, kita nggak balik modal malah rugi. Hmm, Jadi terus kita belajar, kemudian ikut waktu corona aja. Kemudian waktu corona mulai datang tuh ada itu kita mulai ada kayak pelatihan lah di online Zoom kan. Kemudian pelatihan online apa sebagai macamnya gitu. Kita ikut tuh, mulai ikut terus. Gimana sih produk yang bagus? Gimana sih desain kita yang bagus? Bagaimana sih biar produk kita diterima di masyarakat gitu. Terus belajar sehingga sampai saat ini. oke. Terus ini Bang Ikon, branding-branding yang sudah dilakukan oleh Langkok Kuliner selain kan ada nih sudah ada branding online. Nah selain itu barangkali ada nggak model branding lagi yang dilakukan oleh Bang Ikon? Paling kalau branding yang lain sih kita ikut bazar-bazar kalau kayak offline-nya ya. Kalau offline-nya kita ikut bazar-bazar. Lebih ke situ sih atau ada kumpul suatu organisasi atau apa. Kita lebih mendepankan ya kita sempatkan lah untuk perkenalkan produk kita. Oke. Berarti kayak Bang Ikon benar-benar tunjukin nih, ini nih saya ini tuh Langkok Kuliner gitu. Ini saya tuh rendang lokan gitu ya Bang Ikon. Ya kayak gitulah sih. Agak-agak gitu, tapi nggak kayak gitu juga sebenarnya. Lebih kurang seperti itu, cuma ya tidak Iya. ngalai juga ya Bang Ikon. Ya. Oke. Nah, dulu kan ketika Bang Ikon pertama kali apa namanya mencoba bisnis di Facebook pakai plastik transparan, mungkin dikasih merek gitu. Dan sekarang sudah bentukannya kan sudah berbeda itu ya, kemasannya. Eh, Gimana apa sih Bang Ikon ngerasa itu ada pengaruhnya nggak gitu atau memang bedanya cuma sedikit aja gitu atau ya gimana sih gitu pengaruh kemasan yang lebih bagus itu terhadap penjualan Bang Ikon? Kalau pengaruhnya besar sih, Hmm. sangat jauh kali. Dari kalau dibandingkan, kalau memberikan persenannya sih 80% sih jarak antara yang sebelumnya sampai yang maksudnya yang kemasan hanya plastikan aja, kemudian cuma ada dikasih merek dikit dengan hal yang sekarang itu saya kira 80% lah perbedaannya. Kemudian peningkatan penjualan, kepercayaan masyarakat juga muncul lah di situ.
Terus saya juga kalau nggak salah dengar dulu menjual dengan plastik biasa itu harganya masih lebih murah ya daripada sekarang Bang Ikon. Kalau boleh Iya, tahu harga yang dulu dengan harga yang sekarang, dulu omset yang sekarang itu berapa? hmm, kalau untuk harga yang dulu sih 15.000 Ah, satu plastikan itu ya, ah, sekitar 200 graman lah. Lebih kadang lebih juga. Itu sekitar 15-an. mm, Tapi kalau sekarang itu yang 250 gram itu 55-an lah, 55 sampai 60-an. berarti harganya bisa naik 3 kali lipat ya Bang? Iya, bisa bisa segitulah. Itu karena salah satunya karena kemasannya yang dibikin lebih menarik ya. Iya, salah satunya kemasannya. Kemudian branding kita juga nih, branding kita baik di Instagram, kemudian melalui kayak prestasi-prestasi kita yang di situlah. Jadi orang makin percaya dan kita juga nggak itu kualitas produk juga sangat kita tingkatkan. Dari yang pertama biasa aja kan, kemudian udah pakai vakum sealer gitu, vakum makanan gitu. Kemudian kita belajar juga kayak bagaimana produk yang lebih bagus, kemudian tentang safety-nya lah gitu. Kemudian kualitas rasa juga sangat penting kita jaga. Walaupun kemasan bagus tapi rasanya nggak konsisten dan nggak tidak menjanjikan, ya sangat berpengaruh juga untuk merusak brand kita gitu. Oke, berarti selain branding dan kemasan itu kita tingkatkan, kita juga nggak boleh lupa ya Bang sama kualitas produk, bagaimana cara Iya, sangat penting. Kualitas produk tuh juga sangat penting juga, mas itu hal yang sangat berpengaruh juga. Kalau ketika kualitas produk yang jelek dan brandingnya bagus dan apa juga akan merobohkan branding juga gitu. Jadi dua-duanya saling sama-sama kita tingkatkan. Nggak hanya brandingnya aja, tapi kualitas produk juga sangat penting bagi kita untuk kita tingkatkan. Kalau kita kualitas produknya bagus, tapi brandingnya nggak ada, sama aja, nggak ada peningkatan juga gitu. Kemudian brandingnya bagus, tapi kualitas produknya nggak bagus, akan merobohkan branding tersebut. Seperti itu Bang Faiz. jadi kalau misalkan kita banyak branding itu orang tuh kayak kayak lihat cuma banyak bicara gitu ya Bang Ikon. Iya, seperti itu. Tapi Cuma nggak ada tindakan. ah, terus pas dicoba nggak enak itu kan ya orang jadi nggak suka juga kan. Iya, Nah, terus kita masih ngomong soal branding juga ya Bang. Eh, Kalau menurut Bang Ikon sendiri nih dari pengalaman soal Langkok Kuliner, menurut Bang Ikon branding yang baik itu mestinya seperti apa? Bagaimana? eh, kalau menurut pribadi saya sih, kalau branding yang baik itu adalah kita menampilkan mulai dari merek, kemudian logo, kemudian desain apa kita itu dimunculkan, harus dimunculkan. Kemudian harus menggambarkan dari produk kita tersebut. Dari kemudian dari Instagramnya juga kita harus kayak desain Instagram kita lah, memberikan edukasi kepada konsumen kita bahwasanya produk kita seperti ini dan seperti ini. Tapi kita nggak aja cuman jualan sih di Instagram gitu. Tapi ada diselingi dengan edukasi, kemudian pengetahuan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan baik produk kita atau daerah-daerah sekitar kita atau keadaan yang ada gitu. Oke. Berarti selain kita punya identitas ya Bang, identitas seperti logo dan kemasan. Kemudian kita Ya, juga ada yang namanya edukasi ya Bang, soal ya, kulinernya itu sendiri, soal saya juga kemarin lihat-lihat soal Maligi, bagaimana keindahan Maligi gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita fokus sama lokalnya saja gitu ya Bang. ya, Oke. Nah, kita coba bergeser sedikit tentang sekali kan kita sudah bicara soal Langkok Kuliner, soal ceritanya Bang Ikon, soal branding sedikit. Nah, Bang Ikon kan sudah pernah ke ini nih, ke acara event sampai nasional tentang UMKM. Menurut Bang Ikon dari yang Bang Ikon lihat sendiri nih lah, yang Bang Ikon lihat sendiri, bagaimana sih
kondisi UMKM di Indonesia ini sekarang? Kondisi UMKM sekarang itu adalah banyak UMKM yang tumbuh ketika pandemi dan banyak juga yang uh, mati ketika pandemi ini. Yang mereka tumbuh itu adalah mereka-mereka yang siap untuk go digital. Itu sangat penting. Kemudian go digital ini kita sangat perlu dengan branding tersebut. Branding itu bisa melalui salah satunya adalah melalui desain logo, kemudian foto produk dengan di Instagram atau macam itu sangat penting. Foto produk tuh kemudian foto produk yang bagus, kemudian ya betul-betul sebenarnya produk kita sebenarnya ya, tapi dengan disentuh dengan desain, kemudian ditampilkan di Instagram, kemudian ditampilkan di marketplace dan segala macam itu sangat penting. Kalau berbicara UMKM ini ketika mengikuti event-event tersebut adalah banyak pengalaman-pengalaman dari teman-teman tersebut yang bercerita ada UMKM usahanya turun, bahkan tidak ada yang kejual. Tapi ketika mereka sudah masuk digital, di sanalah mulai tumbuh lagi gitu. Kita harus melek digital sih kalau UMKM sekarang. Oke, berarti UMKM ini di masa pandemi akan lebih bertahan dengan apa namanya ketika go digital ya bang. Iya. Kalau misal memakai cara-cara tradisional eh, banyak yang turun ya bang. Ya seperti itu Bang Faiz. Go digitalnya kita kan tentunya harus dibarengin dengan desain sih, sangat penting kali ya perannya desain sekarang untuk go digital nih. Ketika kalau kita go digital aja cuman foto-foto, cuman biasa aja gitu, nggak menampilkan hal-hal yang menarik, ya sama aja gitu. Bahar juga nggak tertarik melihatnya gitu. Tapi dengan disentuh dengan desain yang bagus, tapi kualitas produk kita juga harus bagus juga gitu. Jadi disitulah akan bertumbuhnya UMKM tersebut. Oke, berarti kayak foto desain dan apa foto produk serta desain grafis itu benar-benar penting ya bang di masa pandemi ini untuk menaikkan apa namanya UMKM ini ya bang. Iya, sangat penting sekali. Bahasanya saya juga terima kasih sangat merasakan sekali. Uh, Ketika desain-desain bagus itu kan orang follow lah Instagram kita, orang follow, orang kepo-kepoin gitu, akhirnya nanya beli. Kalau kita cuma nggak pernah foto yang bagus, cuman biasa-biasa aja, ya lirik aja enggak gitu, gimana mau beli gitu kan. Oke. Nah, terus mungkin Bang Ikon juga lihat UMKM lain uh, di Indonesia nih dan mungkin terutama di Pasaman Barat ya ada komunitas tersendiri. Kira-kira masih di antara UMKM itu bagaimana sih optimalisasi mereka dalam branding? Apakah mereka ini sudah rata-rata masih tradisional atau rata-rata ternyata mereka sudah mulai go online gitu? Kira-kira kondisinya sekarang bagaimana bang? Disitulah salah satu yang menjadi aspek yang kita perhatikan, terutama kita di UMKM sekarang kalau udah ada forum ya, ada forum UMKM Pasaman Barat, di mana disitulah menjadi hal yang sangat kita perhatikan sekali. Bahwasanya kita banyak masih tradisional sih, masih kemasan biasa saja, kemudian brandingnya belum ada. Maka disitulah kita mengadakan wadah forum UMKM sana untuk meningkatkan bagaimana branding dari teman-teman semua, teman-teman dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian kita nggak cuman hanya bergabung aja gitu, yang punya usaha gabung gitu, enggak. Tapi kita juga akan meningkatkan sering lah sama pelaku UMKM berbagi produk yang bagus tuh yang di sekarang seperti ini. Kita juga kemarin ada juga tuh tour
ke UMKM yang sudah berhasil, yang sudah memiliki omset yang luar biasa. Nah, disitulah kita belajar, kemudian seharusnya branding kita seperti apa, kemasan kita seperti apa. Kita juga kemarin pergi juga tuh ke rumah kemasan, melihat kemasan-kemasan yang bagus, desain yang siapa yang menjadi yang cocok sama produk kita. Karena produk itu nggak sama, semuanya nggak sama. Kita targetnya siapa, kemudian desainnya seperti apa, warnanya seperti apa gitu. Kayak itu Bang Bais. Nah, jadi memang sudah ada forumnya Bang untuk UMKM ini. Aduh. Jadi memang sudah ada forumnya sendiri ya Bang untuk UMKM ini, dan sudah banyak kegiatannya di sana, terkait ada kunjungan juga terkait bagaimana kemasan yang baik, bagaimana branding yang baik. Nah, kita kan di komunitas desain grafis ini kita banyak fokus tentang desain grafis nih Bang. Nah, kalau Abang lihat nih di UMKM yang Abang temuin, ada yang sudah online dan ada yang belum optimal ya, yang belum optimal. Kira-kira seberapa besar sih kebutuhan masyarakat, yang terutama UMKM ya, terhadap desainer grafis ini Bang? Kebutuhan UMKM terhadap desain grafis ini saat ini sangat besar sekali. Karena banyak UMKM kita yang melihat lah di forum kita, masih banyak teman-teman yang belum ke situ gitu. Mulai dari desain logo, kemudian desain kemasan, kemudian branding di Instagram, dan banyak hal-hal yang lain yang UMKM butuhkan desain ini. Maka peran desain grafis ini saat ini, apalagi sekarang udah go digital semuanya, maka desain grafis ini sangat berperan penting terhadap peningkatan kualitas UMKM. Kalau boleh dikatakan 80% penting, itu luar biasa tuh, 80% menurut saya sih, yang sangat dibutuhkan oleh UMKM. Dan disinilah tuh peran peran desain grafis kolaborasi dengan UMKM untuk meningkatkan penjualan gitu. Oke. Nah terus ini Bang, kalau misal dari UMKM yang Abang temui sendiri tuh, kita kan melakukan desain grafis nih, mencoba mereplikasi apa yang sudah Abang lakukan, foto produk, bikin kemasan, logo, bikin halaman di Instagram. Kalau menurut Abang sendiri di antara UMKM ini tuh berapa sih mereka itu berani membayar desain grafis, harga desain grafis yang mereka butuhkan itu kira-kira berapa gitu? Karena kadang kan dari kita desainer grafis maunya mahal gitu, 50.000 per desain gitu misal. Tapi dari segi UMKM belum punya uang yang sebanyak itu gitu Bang. Nah kalau misal dari Bang Ikon sendiri melihat cara desainer grafis masuk ke sana gitu dan bisa sustain di sana, itu seperti apa, dan harga-harga yang kira-kira bisa ditawarkan ke mereka itu kira-kira berapaan Bang, itu kisarannya yang Bang tahu? Kalau berbicara harga untuk desain sih, ini sih beragam sih, berbagai macam, tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya desain ini sangat mahal sekali gitu. Tapi untuk pemula sih merasa berat lah, karena belum ada yang digerakkan gitu, karena masih pemula lah kan, untuk baru memulai gitu. Tetapi ketika para desain grafis ini mulai membackup, maksud itu mengikuti lah, menolong lah katanya, kayak menolong lah seperti itu. Ya terus naik tingkat, naik level, otomatis harga itu akan makin lebih naik gitu. Tapi untuk awal-awal sih, untuk hal yang sederhana aja, kalau menurut saya itu rentang harga 50-an itu masih ada lah sih. Tapi untuk desain-desain sederhana ya. Kalau untuk kesulitannya lebih tinggi, otomatis menurut saya itu harganya pun ya otomatis tinggi juga. Tapi kalau untuk
ketika UMKM itu udah berkembang, udah berbagai macamnya, itu harganya udah mulai, apalagi UMKM yang mungkin udah paham dengan desain-desain itu, otomatis itu harganya luar biasa tuh, akan lebih naik lagi. Karena desain sebenarnya itu, desain tuh bukan hanya sekedar desain aja kan, tapi nanti ada pertimbangan hak kekayaan intelektualnya di dalam desain itu. Dia pakai ketika kita mendaftarkan sesuatu ke hak kekayaan intelektual, itu sangat dipertimbangkan, kayak huruf, kita pakai huruf apa, warna juga sangat penting, warna apa gitu. Kemudian gambarnya gambar apa atau semacam itu, ketika pendaftaran hak kekayaan intelektual itu, tapi levelnya tuh udah level udah tinggi ya sebenarnya tuh, bukan level UMKM biasa aja gitu, udah naik level gitu. Kemudian ada juga tuh yang mendaftarkan bentuk dari kemasan dia. Kemasan dia tuh cuman hanya dia yang boleh memakai kemasan seperti itu gitu. Otomatis harganya udah tinggi sekali gitu. Kalau untuk hal sederhana aja sih sebenarnya, kalau untuk UMKM pemula ya sederhana aja. Oke. Nah, berarti memang ada peluang ya Bang bagi desainer grafis untuk terjun ke UMKM ya. Oh ya, sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Untuk besar sekali peluang para desain grafis untuk bergabung untuk kolaborasi lah, kita mengatakan kolaborasi dengan UMKM untuk naik kelas. Dan salah satu tantangan bagi desainer grafis itu adalah kreativitas ya Bang. Bagaimana biar apa yang mereka buat itu unik dan punya hak kekayaan intelektual itu tadi ya. Ya seperti itu. Tapi dengan otomatis uh, kita harus desain grafis harus melihat juga, kita mana sih Bang ya? Mungkin desain grafis lebih tahu sebenarnya. Harus melihat juga siapa target market dia gitu. Nah, kalau saya target marketnya anak-anak, warnanya apa gitu. Kalau kemudian dari segi produk juga, produk saya makanan, warna yang relate itu apa gitu. Mungkin Bang siapa yang kemarin Bang Fadli. lupa. Bang Fadli mungkin lebih tahu itu, kayaknya yang bahas-bahas kemarin udah ada nyangkut juga ke situ gitu. Kan beliau juga ada pernah pegang proyek itu ya, apa ya kemarin ceritanya itu. Hmm. Oke. Nah, mungkin dari saya sendiri untuk sesi talk show dari saya sendiri sekian ya dari saya. Barangkali di antara kawan-kawan peserta ini ada yang mau ditanyakan nggak soal ceritanya Bang Ikon ini, dari cerita apa namanya ketika memulai bisnis, bagaimana memulai branding dengan event-event dan sebagainya, sampai kepada bagaimana kita sebagai desainer grafis ini punya kesempatan yang luas gitu untuk turun ke UMKM itu. Nah, monggo pada kawan-kawan saya berikan waktunya. Silahkan langsung berbicara, itu tidak masalah, atau via chat juga tidak masalah. Oke, barangkali dari uh, Teh Hasna nih yang barusan bergabung gitu ketika di tengah-tengah. Uh, Kira-kira ada nggak yang belum jelas dari atau yang kurang jelas dari pemaparan Bang Ikon ini, Teh? Sebenarnya aku kirain tuh ini tuh lebih kayak ini Faiz punten ya. Maaf ya. Nah, Kayak bagaimana sih apa namanya branding desain grafis buat UMKM tuh yang bagus seperti apa gitu. Jadi kayak kirain belajar teknisnya oh gitu. gitu. Oh, kita juga sebenarnya masih ada rencana buat itu ya. Memang kita ketika di awal masih menyentuh permukaan saja itu biar kita punya
pemahaman yang sama soal oh ini yang desain grafis itu seperti ini, oh kita punya kebutuhan di UMKM seperti ini. Nah kalau misal untuk yang lebih spesifik bagaimana cara desain grafis untuk UMKM mungkin nanti bisa kita adakan sih, Has, kita coba cari pembicara yang kompeten, atau mungkin Hasna juga punya kenalan gitu yang kompeten, kita langsung tarik ke sini aja nggak masalah. Oke, siap, ditunggu ya. Sip. Oke, terus dari Mas Aska, Mas Haidar Aska, barangkali ada yang mau ditanyain soal pemaparan dari Bang Ikon tadi. Ya, halo, cek. Halo, masuk. Ya, terima kasih. Waktu masih. Nah, sebenarnya aku tadi baru itu ya join pas pertengahan, jadi mungkin kurang tahu tadi untuk yang proses awalnya itu di UKM-nya. Mungkin kalau boleh dijelaskan ulangi. Soalnya penasaran juga tuh buat awalnya gimana, terus mungkin ntar link-linknya atau segala macamnya itu kayak gimana kok bisa terus ada forum UMKM sorry, dan nah gitulah pokoknya. Berarti lebih ke bagaimana Bang Ikon ini benar-benar merintis gitu, idenya dari mana, kemudian ketika sudah ada usahanya nanti linknya ke apa-apa itu seperti apa, bagaimana ceritanya itu ya, Mas Aska ya. Nah betul. Oke. Nah seperti itu Mas. Monggo Bang Ikon dijelaskan dulu. Ya Mas Aska, baiklah Mas Aska. Saya memulai usahanya tuh di 2019, diskusi sama teman-teman. Kemudian kita punya potensi sih daerah kita gitu. Kita melihat potensi dari sana dan kita melihat juga masalah bahwasanya belum ada oleh-oleh yang bisa dibawa dari tempat kita gitu. Seperti itulah kemarin muncullah produk kita rendang lokan, yang mana lokan ini banyak di daerah kita gitu. Kemudian link-linknya tuh gimana sih sampai ada dapat link ini, atau ada kemudian ada forum UMKM juga gitu. Salah satunya adalah kita banyaknya cari tahu sih sebenarnya ketika pandemi itu kita mulai 2019 kan, kita memulai akhir 2019, setelah beberapa bulan setelah itu di pandemi lah. Kemudian di sanalah kita online di Instagram temacam, kita ada Zoom temacam segala macamnya. Di sana kita lah banyak belajarnya. Kita dapat linknya tuh, kemudian UMKM tuh yang menaungi itu ada dua sih untuk dinas. Kita berada dinas koperasi dan UMKM, kemudian ada dinas pariwisata, yang mana di sana adalah produk ekonomi kreatifnya. Kita mulai jalin komunikasi juga dengan pemerintah yang dua dinas tersebut. Kemudian kita diarahkan untuk perizinan di satu pintu. Kemudian kalau sekarang udah online semua sih sebenarnya. Kemudian kenapa ada sampai forum UMKM? Kita ada yang saya mulai mencari sebenarnya apakah udah ada sih komunitasnya gitu. Ternyata udah ada tapi belum maksimal gitu. Cuman bentukan dari dinas tapi nggak berjalan gitu. Maka bersama-sama kita dengan teman-teman yang lain inisiatif bagaimana kita ngumpulin teman-teman UMKM ini, kita kemudian yuk baju bersama-sama gitu. Kemudian kita komunikasi dengan pemerintah, kita kasih masukan lah UMKM itu seperti ini. Maka muncullah forum UMKM. Kemudian kita bagaimana kita produk kita menjadi produk unggulan daerah. Itu Mas Rafa. Mungkin kalau jelas bisa lebih insentif lagi, ditanyakan lagi lah nanti gitu. Secara umumnya seperti itu Mas Aska. Oke, gimana Mas Aska? Mungkin tanggapan balik atau gimana? Ya, siap. Terima kasih atas jawabannya Mas. Mas siapa? Ikon atau siapa gitu sih? Ya. Sama-sama Mas. Ya kalau boleh tahu akunnya Langkok itu apa aja ya? Ada di Instagram kita sih Mas, langkok.kuliner.
Kemudian kalau ada Rokok marketplace betul. dan lain sebagainya macamnya bisa di link bio-nya sih. Oh, ya siap-siap. Nanti coba tak lihat-lihat. Kalau mau pesan langsung juga bisa, Mas. Ya, sama ini ada satu pertanyaan lagi sih. Tapi mungkin ini tidak terlalu match dengan tema ya. Aku sebenarnya masih agak penasaran dengan ini UMKM khususnya mungkin di daerahnya Mas Ikon atau mungkin di Indonesia secara umum. Kira-kira kalau UMKM yang bahkan ini lagi naik daun tuh yang dari segi makanan atau beverage gitu atau barang-barang gitu atau seperti apa ya kira-kira ya? Kalau dari kita yang udah lihat sih, Mas, semuanya tuh bisa untuk naik tuh berkesempatan semuanya. Nggak ada yang makanan tuh semuanya. Tapi bagaimana ada subsektor kuliner kan, makanan dan minum semacamnya. Kemudian ada juga fashion, kemudian ada craft, kemudian kan dan desain grafis itu juga termasuk dalam salah satu sektor dari kalau dari Kementerian kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatifnya bahwasanya itu desain grafis itu masuk dalam sektor ekonomi kreatif. Ketika Mas mau menjadi salah satu umpamanya Mas buka apalah contohnya aska apa gitu desain apa gitu kan. Mas udah masuk UMKM dan udah masuk dari sektor ekonomi kreatif juga. Dan Mas bisa bantu UMKM-UMKM yang ada di sekitar Mas. Oke. Eh kalau nggak kelihatan ya lampu mati. Oh, ya Allah. Sarah bisa dengar ya? Bisa, bisa, bisa. Masih masuk kok. Malah gantian kita ya, Kon. Oke. Ya dari Aska, monggo Kak, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih Mas mungkin itu. Oke, cukup ya. Ya terima kasih juga atas jawabannya dari Mas Ikon ya. Ya. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Ikon sama pertanyaan dari Aska tadi. Mungkin dari Rere ada yang mau ditanyain soal Langkok Kuliner. Halo Rere. Oke. Cukup ya barangkali. Oke. Nah, mungkin kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan, eh, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak kehadiran kawan-kawan, terutama Mas Ikon sendiri ya, atas kehadiran dan mau menyempatkan diri untuk hadir dengan segala pokoknya tadi materi yang sudah dipaparkan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Nah, saya tutup dengan ucapan billahi fisabil haq wastabiqul khairat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Faiz dan teman-teman sekalian. Mungkin belum maksimal sih. Eh, saya masih pemula sih kasih bicara ini. Belum memiliki jantung enggak sebenarnya. Dan ini dipaksa Faiz nih sebenarnya. Faiz ini. Apa sih kan buat Terima bagi kasih cerita aja. terima kasih banyak teman-teman sekalian udah ngikutin cerita-cerita kita. Walaupun ya itu seperti itulah adanya yang bisa baru kita sampaikan. Kalau bisa ada pertanyaan-pertanyaan lain atau bisa masuk kepada kita, boleh langsung WA kita sih sebenarnya. Tanya-tanya sama kita, kemudian ngasih masukan usaha kita. Oh bagusnya desain kita seperti ini, seperti ini. Kita sangat welcome. Mas-mas, mbak-mbak, kakak dan abang sekalian. Oke, nanti kalau mau pengen rendangnya Ikon tentang langsung di WA aja, ada di grup kok dia. Gimana? Halo. Udah hidup. Alhamdulillah.
Gimana kon? Belum masuk kan suaranya? Ya, iya, iya. Kedengaran nggak sih chat yang tadi? Baru masuk. Halo? Tadi kedengaran guys? Gak kedengeran kon. Enggak ya, 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 terima kasih sih ke mas-mas, mbak-mbak semuanya, abang semuanya udah dengerin celoteh kita sebenarnya, cerita-cerita kita. Ya saya berpemula sih untuk pembicara-pembicara kita ini. Terima kasih supportnya dari Bang Faiz dan komunitas. Kesempatan nambah pengalaman sih, nambah insight baru lah. Bagi teman-teman mas-mas mbak-mbak semuanya, kalau ada ngasih masukan apa semacam kita, silakan, kita welcome untuk pribadi kita maupun usaha kita. Bisa latih kita juga. Sip. Oke. Sudah, ada lagi mungkin dari kawan-kawan? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, sekian, terima kasih. Saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gini? Bara saya kon. Lega. Biasa saya enak. Ya. Makasih banyak kona lah Nio. Bisa lah ya sekali lah ya. Siap. Makasih banyak Mas, itu akhirnya lebih bisa luas untuk punya. Iko insyaallah rekaman ko coba upload sih. Kalau takana yang Fadli Patang kalau upload lah dah.